Hai semuanya, ketemu lagi dengan Media Boss ID. Buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan dukung terus konten-konten keuangan dari Media Boss dengan cara like dan tonton video ini sampai habis. Untuk yang penasaran sama konten-konten saya sebelumnya, bisa lihat di kanan atas atau search aja di YouTube Media Boss ID, klik icon channelnya, klik menu video dan pilih video yang pingin kamu tonton. Seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan bahas keuntungan dan resiko investasi di saham. Teman-teman, yang namanya investasi pasti ada untung dan ruginya. Nah, kalau dalam saham, keuntungannya bisa didapat dari mana sih? Yang pertama tentu aja dari kenaikan harga saham. Kalau teman-teman beli saham seharga 5.000 per lembar, terus 1 bulan kemudian harga sahamnya naik jadi 6.000 per lembar. Artinya, teman-teman mendapatkan capital gain atau keuntungan sebesar 20%. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari dividen. Jadi, ada perusahaan-perusahaan di bursa saham yang memang secara rutin membagikan seporsi profit perusahaan untuk para pemegang saham. Pembagian dividen ini nggak wajib sih, akan tetapi dividen bisa menjadi faktor yang menarik supaya para investor mau membeli saham perusahaan tersebut. Apalagi kalau besaran dividennya gede. Gede itu seberapa sih teman-teman? Ada yang bilang dividen yield sebesar 3% itu udah bagus. Itu menandakan bahwa perusahaan tersebut cukup royal kepada investor-investornya. Ada aja sih perusahaan-perusahaan yang kasih dividen lebih besar juga dari 3%, bisa 5% atau 10%. Dividen yield artinya besaran dividen per lembar saham dibagi harga saham per lembarnya. Kadang ada juga loh yang beli saham hanya untuk mengincar dividennya. Jadi investor tersebut belinya pada saat cum date, yaitu hari terakhir investor membeli suatu saham untuk mendapatkan hak-hak yang terkait dengan saham tersebut, termasuk hak mendapatkan dividen. Setelah itu investor jual lagi saham tersebut di saat X date, alias hari di mana investor sudah tidak bisa mendapatkan hak dividen lagi atau dividennya sudah selesai dibagikan. Nah, kalau resiko terkait saham, apa aja nih? Ada beberapa resiko yang teman-teman mesti perhatikan, yaitu kerugian akibat turunnya harga saham, resiko likuiditas, resiko likuidasi, delisting atau dikeluarkannya saham dari bursa, dan transaksi suatu saham diberhentikan sementara oleh bursa alias disuspend. Yuk kita bahas satu-satu. Resiko kerugian akibat turunnya harga saham disebut juga dengan istilah capital loss. Misalkan, hari ini teman-teman beli saham 5.000 per lembar. 3 bulan kemudian turun jadi 4.000 per lembar. Artinya, kerugian teman-teman udah 20%. Resiko berikutnya adalah resiko likuiditas. Ini berhubungan dengan seberapa mudah atau tidaknya dalam menjual kembali suatu saham. Misalkan nih, saham yang dibeli itu pergerakan transaksi jual belinya lambat banget, karena total volume permintaan terhadap saham tersebut itu kecil. Susah banget mencari pembeli di harga yang tepat. Hal ini menjadi masalah ketika investor butuh dana secara cepat dan berencana menjual sahamnya. Kalau buyernya nggak ketemu juga, ya investor terpaksa jual di harga yang memberikan untung tipis aja, atau malah bisa jadi jual rugi. Selain likuiditas, ada juga yang namanya likuidasi. Resiko likuidasi ini terjadi saat perusahaan tempat di mana kita memiliki saham dinyatakan bangkrut, pailit, gagal bayar utang oleh pengadilan. Perusahaan juga bisa dibubarkan karena alasan hukum seperti dituntut di pengadilan atau melanggar aturan. Akhirnya perusahaan tersebut harus dilikuidasi. Aset-aset perusahaan bakal dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membayar pajak, gaji karyawan, dan melunasi utang. Pemegang saham menjadi prioritas terakhir untuk dikembalikan nilai investasinya. Artinya bisa aja kita rugi bila harga yang kita bayar untuk membeli saham ternyata lebih besar dari sisa hasil likuidasi perusahaan. Resiko terakhir yang mesti diperhatikan adalah delisting dan suspend. Delisting itu artinya saham dikeluarkan dari bursa karena permintaan dari perusahaan tersebut, atau bisa juga karena tidak bisa lagi memenuhi kriteria listing dari bursa. Kalau delisting ini sifatnya permanen. Kalau suspend adalah pemberhentian sementara kegiatan suatu saham oleh bursa. Penyebabnya bisa beragam teman-teman. Yang jelas perusahaan yang bersangkutan belum memenuhi suatu aturan dari bursa. Bila hal ini terjadi, investor menanggung resiko tidak dapat menjual sahamnya yang dimiliki pada saat saham tersebut dalam periode suspend. Nah, ini dia summary-nya teman-teman.
Duh, resikonya ada 5, keuntungannya cuma 2 poin nih. Jadi deg-degan ya investasi di saham. Nah teman-teman, memang saham itu termasuk kategori investasi yang beresiko tinggi. Tapi teman-teman jangan khawatir, sekali lagi saya ingatkan untuk kembali ke esensi dari investasi di saham, yaitu investasikanlah ke perusahaan dengan kinerja fundamental yang bagus, baik secara keuangan, operasional, hukum. Jadi selama teman-teman memilih saham dari perusahaan yang bonafit, teman-teman gak perlu khawatir ya. Jangan beli saham dari perusahaan yang teman-teman gak tahu nih sama sekali kinerjanya, karena ikut-ikutan teman misalnya. Atau karena dikomporin oleh rumor-rumor yang gak jelas, istilahnya fear of missing out, FOMO, gak mau ketinggalan. Nah jangan kayak gitu ya. Setelah mengetahui manfaat dan resiko investasi saham, saya akan memberitahukan gimana sih caranya mulai berinvestasi di saham. Mesti ngapain dulu sih? Tapi untuk itu saya akan bahas di video selanjutnya. Saya akan bahas secara garis besar cara memulai investasi di saham, plus contoh spesifiknya yaitu cara membuka account di broker yang saya pakai saat ini, yaitu Mirae Asset. So, nantikan video-video Media Boss ID selanjutnya. Hope you like this video, hope you find this useful. Klik like, subscribe, dan kalau mau diskusi bisa langsung komen ya. See you!